Halo, perkenalkan nama saya Dani Wijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program Laravel tentang toko bangunan. Yang pertama, ini ada model di detail penjualan untuk public function penjualan dan public function produk ini untuk relasinya. Datanya diambil dari public dari penjualan dan dari produk agar bisa di input di data penjualan. Berikutnya karyawan. Karyawan ini mengirimkan di sini penjualan apa relasinya, mengirimkan data ke penjualan menggunakan ini. Di penjualan pun sama, data dari karyawan menggunakan belongs to dan mengirimkan data ke penjualan menggunakan SMNI. Itu pula yang di produk. Selanjutnya kita ke controller. Pertama ada detail yang karyawan controller. Di sini ada public function index untuk menampilkan indeks atau halaman awalnya. Di sini ada jumlah baris kata kunci ini untuk mencari data yang kita ingin cari. Lalu ada create untuk membuat karyawan, menambahkan data karyawan. Ada public function store ini untuk validasi. Kalau misalkan ID itu wajib ada dan berbentuk angka dan unik. Nah, untuk namanya required wajib, gender sandi pun sama. Jika ID tidak diisi maka akan ada pesan ID wajib diisi. Begitu pula kalau ID tidak numerik maka ID wajib dalam angka, ID unik, ID wajib yang diisi sudah ada di database. Gitu pun seterusnya. Lalu ada public function edit. Di sini digunakan untuk mengedit data karyawan. Ada update untuk mengupdate-nya. Ini sama untuk validasinya. Di validasi ini nggak ada ID karena ID-nya sudah berubah tetap. Jadi yang hanya bisa dirubah hanya nama, gender, dan sandinya saja. Lalu untuk destroy, untuk menghapus karyawan where ID delete. Kalau misalkan berhasil, maka ada tulisan berhasil melakukan delete data. Berikutnya ada produk kurang lebih sama seperti sebelumnya. Ada indeks. Ini untuk melakukan pencarian dan tampilan awalnya. Store. Ini klik, kita di dashboard produk grid. Ini di view ada. Untuk menampilkan halaman tersebut. Store ini untuk apa? Melakukan validasi sama seperti yang ada di karyawan. Kalau berhasil maka akan ada pesan berhasil tambah data. Lalu edit data produk sama dengan produk where ID first. Maka ini akan menampilkan halaman dashboard produk edit. Nah, ini juga untuk validasi produk, harga, dan saat itu wajib ada. Kalau misalkan tidak maka akan ada notifikasi, ada validasi. Kalau misalkan berhasil diupdate maka ada pemberitahuan berhasil melakukan update data. Dan untuk store produk WR delete akan mengasih, maka akan kalau berhasil akan itu notifikasi berhasil melakukan delete data. Dan berikutnya ada penjualan controller. Yang pertama ini ada indeks sama seperti sebelumnya, ini mencari kata ya. Lalu
Dia akan menampilkan halaman dashboard penjualan, grid. Di sini ada data penjualan dan data karyawan. Kalau sebelumnya hanya satu, di sini ada dua karena kita memerlukan data karyawan untuk menginputkannya nanti. Soal ini sama, ada validasi seperti sebelumnya. Validasi akan menambahkan data. Edit, sama ada karyawan dan penjualan. Karena kita memerlukan data karyawan di sini. Nah, ini update, ini validasinya. Tanggal dan karyawan required wajib diisi. Kalau berhasil, maka akan muncul notifikasi berhasil melakukan update data dan muncul ke halaman dashboard penjualan. Destroy, hapus penjualan, ada penjualan. Kalau berhasil, maka akan muncul menampilkan halaman dashboard penjualan dan muncul notifikasi pemberitahuan berhasil melakukan delete data. Dan terakhir ini ada di penjualan controller. Sama seperti sebelumnya. Ini untuk mencari kata kuncinya. Dan dia akan menampilkan halaman dashboard di data penjualan. Ini di sini ada 3 karena kita memerlukan data penjualan, memerlukan data penjualan, data produk di sini. Muncul ke halaman dashboard di data penjualan correct nanti. Validasi sama seperti sebelumnya juga. Kalau misalkan berhasil, akan muncul notifikasi berhasil menambahkan data. Ini untuk edit ada 3 karena kita menunjukkan ketiganya, 3 data tersebut. Sama juga seperti sebelumnya. Update, ini untuk validasinya. Seperti sebelumnya. Kalau berhasil, maka akan muncul notifikasi berhasil melakukan update data. Destroy, kita penjualan where di delete untuk menghancurkan atau menghapus data di data penjualan, maka akan muncul nanti notifikasi berhasil melakukan delete data. Nah, berikutnya ini ada view, yang di view ini sama kita ke indeks dulu. Indeks ini untuk tampilan awalnya, tampilan awal dari halaman toko bangunan, dashboardnya seperti ini. Lalu ada menu. Menu ini berada di letaknya di kiri. Kita menggunakan href untuk ada karyawan, produk, penjualan, dan data penjualan untuk menampilkan halaman tersebut. Yang pertama ada halaman dari karyawan. Terus juga ada template, ini template apa namanya itu, menggunakan Bootstrap ya. Kita gunakan di satu halaman ini agar tidak menulis yang berkali-kali. Jadi nanti hanya kita cukup menggunakan hashtag IO template sama dashboard index. Ini kita menggunakan indeks yang ini sama template. Nah, di indeks ini juga kita menggunakan include komponen pesan ini pesan, itu pesan yang akan muncul nanti. Misalnya berhasil mengupdate data, berhasil membuat data, atau berhasil mampus data yang seperti itu. Ini di pesan.blade. Lalu lanjut aja.
Itu untuk yang karyawan, kita menggunakan form, actionnya karyawan, yang itu untuk mencari kata kunci yang awal ini. Terus kita buat tabel, tabelnya ada ID, nama, gender. Ini untuk memasukkan data-datanya, data dari ID. Kita pakai for s data as item. Itemnya di situ ada ID, nama, gender, dan sandi. Lalu ada button untuk edit dan delete di sini. Menggunakan ahref buat item edit untuk mengeditnya. Ini muncul halaman tersebut. Lalu selanjutnya ada product.black, sama seperti sebelumnya kita mengextend dashboard index sama template. Ini sama seperti sebelumnya juga, kita mencari kata kunci, pencarian nih, untuk mencari data yang kita inginkan biar tepat, ya scroll satu persatu. Ini tombol untuk tambah data. Ini tabel. Ini kita membuat tabel di sini ya. Masukkan saja. Ini sudah ada data tabel yang kita inginkan. Masukkan, ada delete dan button edit dan delete. Penjualan pun sama, kurang lebihnya sama seperti yang di karyawan dan produk. Hanya beda di tabelnya saja, nama tabelnya. Dan kurang lebihnya sama. Begitu pula di detail penjualan. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, hanya beda di tabelnya saja. Kita langsung masuk ke read.batch yang karyawan ini, untuk yang karyawan. Ini actionnya di dashboard karyawan, di halaman dashboard karyawan. Kemudian kita mengextend dashboard index sama layer template-nya juga. Ini kita buat form untuk mengisi apa yang kita ingin isikan. Di sini ada nama, gender, sandi. Untuk filenya kita masukkan JSON get di sini. Di terakhir ada button untuk simpan. Untuk diedit, edit karyawan. Kita hanya membuat formnya saja. Terdapat ID, nama, gender, sandi. Ini kurang lebih sama sebenarnya. Hanya di sini di value-nya saja yang berbeda. Di sini ada kita panggil data, nama, gender, dan sandi. Selanjutnya ada di produk, create produk. Sama juga seperti sebelumnya. Tidak ada yang beda, hanya nama dari ini saja. Ini ada stok, ada harga. Di editnya pun sama, demikian. Tidak ada yang berbeda. Nah, untuk penjualan, untuk yang ID tanggal sama seperti sebelumnya. Tapi tanggal kita pakai input tab-nya date. Nah, untuk yang nama karyawan ini, kita menggunakan for each dari data karyawan.
dan menggunakan occupation value. Dan selebihnya sama, dieditnya juga demikian. Untuk di nama karyawan kita menggunakan for each dari data karyawan. Nah ini kita di PH-nya akan terlihat ada ID-nya dan ada namanya. Kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya, yang terakhirnya detail penjualan yang diklik sama, sininya sama. Nah di sini yang di ID penjualan kita menggunakan for each juga. Kita panggil ada penjualan di sini. Nanti akan muncul ID dan tanggalnya di pilihannya menggunakan option value. Nah untuk yang ID produk kita memanggil average juga menggunakan data produk, nanti akan muncul ID dan produknya. Di sini di pilihannya menggunakan option value juga. Dan selebihnya sama dari sebelum-sebelumnya. Dan terakhir ini ada rotornya. Rootnya seperti ini. Ini untuk yang pertama ada root get dashboard. Dan sini untuk mengambilkan menunjukkan dashboard dari indeksnya nanti. Dan ini kita menggunakan prefix untuk agar tidak menuliskannya nanti satu persatu. Kita langsung saja. Nah ini rute resource. Kita menggunakan resource agar tidak menuliskan get, delete-nya, update-nya satu persatu. Jadi kita langsung menggunakan resource-nya saja. Ini akan menampilkan nanti untuk keseluruhannya. Ini untuk karyawan, produk, penjualan, data penjualan. Oke. Kita langsung ke hasilnya saja. Nah, ini untuk tampilan dari tampilan awal dari toko bangunannya. Kita kalau coba ke karyawan, kita klik saja karyawan. Kita tambah data. ID-nya kita isi asal saja, tapi harus angka. Namanya dan misalkan Randy, gendernya L, tandinya asal saja, simpan. Nah, kita akan muncul Randy versi menambahkan data dan edit. Misalkan namanya Randy Putra, edit kita simpan. Berhasil edit, berhasil melakukan update data. Misalkan kita hapus. Nah, berhasil melakukan delete data. Oke, seperti ini. Nah, misalkan coba kita salahkan. Misalkan ID-nya kita nggak pakai angka. Nama dan ini kan kayak gini aja deh. Akan udah muncul. Nah, maka akan muncul ada gender wajib diisi, sandi wajib diisi.
Kita isi saja yang benarnya. Random saja. Akan berhasil menambahkan data. Selanjutnya di produk. Ini akan kita tambah data. Tadinya random saja. Produk misalkan harganya 1000, stok 1300 simpan. Berhasil, ini edit saja. Misalkan tadi 1000 simpan. Berhasil, kita delete. Oke. Nah, berhasil di delete. Selanjutnya ada penjualan. Tambah data. 3199 misalkan. Tanggalnya 7. Maka yang ada dia dana simpan pakai yang dan kita simpan. Nah, dia di sudah ada database. Tadi kita nggak bisa pakai ID ini. Ada sebetulnya kita ganti saja. Kan? Nah, berhasil. Edit. Yang akan kita rubah tanggalnya menjadi tanggal 6. Nah, berhasil melakukan update data. Akan kita hapus. Oke. Coba kita hapus lagi. Nah, berhasil akan delete data. Ini ada detail penjualan. Kita tambah data. Ini tembok tanggal 8 saja. Nah, berhasil menambahkan data. Ini edit. Simpan. Berhasil, kita coba delete. Nah, berhasil ya. Nah, untuk kata kunci ini deh, misalkan kita nyari namanya Jaya aja. Coba kita tekan Jaya, enter. Akan muncul nanti kita ini berhasil menambahkan Jaya seperti itu. Nah, ini untuk apa? Database-nya. Pembangunan. Di sini ada karyawan, penjualan, produk dan data penjualan. Karyawan. Ini ada apa di sini? Di penjualan pun sama. Di produk dan di data penjualan. Seperti ini. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Atas padanya saya ucapkan terima kasih.